Allah. Kita baringkan, baru kita cebok. Ada yang siram dari sini, baru kita masukkan di tangan sini cebok. Yang tadi sudah pakai kos tangan, kalau ada, kalau tidak ada, tidak masalah. Tidak masalah tidak pakai kos tangan. Apalagi kalau yang mandikan adalah mahramnya. Yang mandikan adalah mahramnya. Kita cebok dari bawah kain. Dari bawah kain. Iya. Kita cebok. Anggap itu dirita. Maksudnya kita yang ngerasa, bersih kayaknya ini. Kalau sekian kali saya siram. Jadi anggap bagaimana kita cebok dirita. Supaya kita merasa bahwa bersih ini. Setelah bersih, kita merasa bersih. Maka sekarang mulailah kita menuju memandikannya. Kalau kita pakai kos tangan, bukan kos tangan tadi. Yang bekas kita pakai cebok. Kalau tidak, dan kita yang melanjutkan mandi, kita cuci dulu tangan tak. Supaya tidak melengket nanti najis. Supaya tidak melengket nanti najis. Jadi kita cuci dulu tangan tak. Kalau memang kita, kan kadang juga kan ada orang yang cebok misalnya anaknya. Kan begitu. Tapi bukan dia yang lanjut mandikan. Bukan dia lanjut mandikan. Jadi intinya kita bersihkan najis. Intinya kita bersihkan najis. Iya. Kalau sudah bersih, maka mulailah dengan wudhu. Kita ambil air. Siapkan timbanya. Ini tidak ada timbanya. Oh ada. Jadi kita ambil air. Kita siram betul ini ya. Iya. Jadi kita dekat di rumahnya nih. Jadi kita siram tangannya. Tangannya dulu. Iya. Tangannya. Jadi yang kanan kemudian yang kiri. Seperti kita wudhu. Yang kanan kemudian yang kiri. Seperti kita wudhu. Kemudian kita tadi di atas pendapat mayoritas. Kan ada ulama yang berpendapat tidak dikumur-kumurkan, tidak dimasukkan air ke hidung. Ada yang berpendapat, tapi mayoritas dimasukkan. Caranya adalah kita basahi tangan tak. Kanan. Basahi, baru kan nanti kita basahi mulutnya, hidungnya, lubang hidungnya. Kita basahi, baru bibirnya kita basahi. Usap namanya itu. Nah, kan kalau tidak bisa. Karena kalau kita siram, nanti, kalau kita siram, masuk air. Air itulah nanti yang menjadi lagi kencing. Iya, tidak ada di HP. Pak Mayo, tidak ada di HP di sini. Tidak ada di. Masya Allah. Jadi, kita setelah, itu kita ini kumur-kumurkan dan masukkan air ke hidung. Tapi basahi. Itu semua dilakukan 3 kali. 3 kali. Tadi tangannya 3 kali, telapak tangan. Kemudian kumur-kumur dan masukkan air 3 kali. Setelah itu kita cuci wajahnya. Hati-hati di wajah, Pak. Jangan siram. Enggak. Jadi kita basahi tangan tak. Kita basahi tangan tak, baru kita basahi ini. Wajahnya. Jangan disiram. Karena itu tadi. Nanti masuk air. Di hidung dan di mulut. Iya kan? Jadi kita siram. Kita basahi tangan tak, baru kita, basahi wajahnya. Basahi wajahnya. Kalau kita sudah merasa, sudah basah, berarti kita setelah itu cuci tangan. Sampai ke siku. Kanan, siku, kiri, sampai siku itu tadi. 3 kali juga. Iya. Setelah itu, kita usapkan kepalanya. Kan begitu, basahi lagi. Baru kita usapkan kepalanya seperti kita wudhu. Dari depan ke belakang, kemudian ke depan. Baru telinga. Bertelinga. Wudhu. Untuk sholat ini. Wudhu untuk sholat. Setelah itu, sekali itu. Baru kita cuci kaki. Kanan. Sampai ke mata kaki. Kiri. Sampai ke mata kaki. Setelah itu, selesai persiapan awal. Ini persiapan awal kedua. Kan pertama, cebok. Yang kedua, wudhu. Wudhu. Sekarang, persiapan akhir ini, mandi. Tadi pendapat mayoritas, air pertama bidara, air kedua bidara, air ketiga kapur. Tapi kita perlu ingat, bukan itu nilai pertama itu 1 ember. Bukan. Nilai pertama itu nanti mandikannya itu. Mandikannya. Jadi setelah wudhu, maka air yang sudah dicampur tadi daun bidara, mulailah dengan menyiram kepalanya. Kepalanya dulu. Bagian belakang,
kita kepalanya bagian sini. Hati-hati masuk air di wajahnya. Untuk wajah, kita tetap basahi saja pakai tangan. Jadi jangan siram wajahnya. Sekali lagi jangan siram wajahnya. Masuk air nanti di mulut dan hidung. Siram kalau sudah kepala berarti nanti di bagian lehernya. Di bagian lehernya. Sudah bagian atas, maka mulailah dengan kanan atas. Kanan atas. Mana kanan atasnya ini? Sebelah sini. Berarti kita mulailah di sini. Kita siram. Kita gosok ketiaknya. Dengan air bidara ini. Dengan air bidara. Kita siram. Ya dari sini. Ya sampai ke bawah, ke kaki. Kalau sudah kita merasa basah semuanya. Baru kita mulailah memiringkannya. Karena kanan bawah lagi. Kita miringkan begini. Kita miringkan. Ada yang bantu miringkan. Maka kita siramlah bagian bawahnya ini. Bagian bawahnya ini. Kita siram. Sambil kita gosok. Iya. Sambil kita gosok. Jadi kita siram ini. Siram sambil kita gosok. Nanti kan tidak ada pakaiannya itu. Mayatnya sudah dibuka pakaiannya. Iya. Jadi ini perhatikan ini. Jadi ikut ke sana. Supaya tidak kelihatan nanti bagian pantatnya. Jadi ikut ke sana. Ketika kita sudah rasa sudah basah. Kita sudah gosok. Sudah siram. Balikkanlah tadi ke posisinya. Iya. Baru kiri lagi. Kita kiri. Kiri sama dengan tadi. Ya, sampai ke bawah, sampai kaki. Ya. Kalau sudah selesai, miringkan lagi. Miringkan lagi. Ya. Ya. Baru kita siram nih. Ya, sudah miringan, siram. Sudah kita merasa sudah gosok, sudah basah kita rasa. Kita kembalikan lagi. Ini nilainya sekali. Jadi bukan emberta. Jadi itu sudah sekali itu nilainya. Kita paham kan? Jangan sampai habis air 1 ember. Baru kita menghitung apa? Sekali. Enggak. Kalau sudah itu tadi itu. Sekali namanya itu. Sekali. Baru kita ulangi yang kedua kali. Tanpa wudu. Ini bedanya. Yang kedua tanpa wudu. Tapi persis dengan tadi. Mulailah dengan kepala, siram. Wajahnya. Kemudian kanan atas ini. Kanan bawah. Kemudian kiri atas. Kiri bawah. Selesai. Sudah itu kedua. Kedua. Maka kalau selesai dua itu. Mulailah kita ganti air. Ya. Tadi akan air bidara. Sekarang gantilah air dengan air apa? Kapur. Untuk apa? Ini para ulama sebutkan. Bidara untuk menghaluskan kulitnya yang kaku. Karena dia lentur ke itu daun bidara. Kayak berminyak, berlendir. Iya. Jadi kita setelah itu, ini kan pakaikan kapur supaya keras kembali. Air yang dicampur kapur. Kita siramlah air yang dicampur kapur. Dengan cara seperti pertama. Tanpa wudhu. Tanpa wudhu. Kepalanya selesai, leher semua selesai, bagian ke belakangnya selesai, ya. Kemudian kanan atas, kanan bawah, kiri atasnya, kiri bawahnya, selesai semua, kena semua, selesai lagi. Iya, setelah itu kita handuk. Jadi kita siapkan handuk. Kan kebiasaan di lapangan itu kalau kita mandikan disiapkan sabun. Itulah tadi berarti kita tidak paham saat pelajaran. Ya, itu bisa pertanyakan tadi. Iya, enggak. Jadi sabun itu enggak disabun ini mayat. Tidak terpisah. Enggak terpisah, dicampur dengan air. Dilarutkan di. Iya kan, kalau sudah ada daun bidara, kenapa kita pakai sabun? Kan daun bidara kita pakai. Jadi sabun itu enggak dipisah. Kan ini dia ini mandinya. Bukan itu. Ini mandi kewajiban tak? Bukan untuk membersihkan dia dari kewajiban ini untuk memandikan. Dia sekarang ini harum atau bau itu tergantung amalan, bukan tergantung sabun tak. Jadi harum atau baunya ini nanti dia menghadap Allah tergantung apa? Amalan. Jadi kita ini kewajiban tak? Fardu kifayah memandikan ini mayat dengan cara itu. Mandikan dengan air dan daun bidara. Nah, itu yang bikin juga lama. Kadang juga nasampoi lagi ini. Seharusnya kan disiram pakai kapur baru setelah nanti supaya kaku kembali ini.
Kalau hanya sabun tanpa nanti kabur barus lagi, nanti lembek. Nah, jadi disiram pakai kapur itu penutup. Penutup. Setelah selesai, iya, kita lap nih, lap kering. Mayatnya kan mau ditaruh di kain kafan? Lap kering, lap. Sudah selesai kita lap, kering, tutup ini di auratnya. Tutup, ambil ini kain yang kita longgarkan dulu, ya. Pelan-pelan. Kita longgar, baru kita tarik nih. Kita tarik. Sudah selesai, tertutup, lap kering, ambil lagi tadi kain panjang tak? Kain panjang tak ini? Dah? Ambil kembali, kita tutup. Tarik itu kain. Taruh itu kain. Ya. Baru ini tutup. Ke bawah lagi, sama. Untuk apa sebentar di kain kafan yang kita siapkan bulan lalu itu. Sudah 1 bulan menyiapkan kain kafannya. Dah? Setelah ini, angkat. Selesai memandikan. Angkat, taruh di kain kafan yang kita sudah siapkan. Nah, sudah paham?